Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berhubung saya membuat video ini pada siang hari, maka dari itu saya ucapkan selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Lutfi Mubarak. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 12030508086. Izinkan saya dalam video ini mempresentasikan ihwal rehtinding atau penemuan hukum oleh hakim melalui interpretasi ataupun penafsiran hukum. Tujuannya ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS semester ganjil ini pada mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diampu oleh dosen Ibu Neng Yani Nurhayani SHMH, serta selain itu tujuannya ialah untuk menambah wawasan dan mengedukasi khususnya bagi saya pribadi dan umumnya para penonton yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum memulai presentasinya, izinkan saya mengucapkan rasa puji dan syukur saya atas segala kemudahan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang oleh karenanya saya mampu menyelesaikan tugas ujian akhir semester ganjil ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada kita semua dari junjungan umat Islam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya tetap sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada dosen kami, Ibu Neng Yani Nurhayani, SHMH, yang telah membimbing saya khususnya dan rekan-rekan umumnya di kelas B mata kuliah pengantar ilmu hukum ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan selama 1 semester ini akan selalu menjadi berkah ya dan ladang amal jariah agar bermanfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kesadaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Baik, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, dalam video ini saya akan menjelaskan ihwal penemuan hukum ataupun rehtinding oleh hakim melalui apa yang disebut dengan interpretasi atau penafsiran hukum. Nah, saya memiliki 4 poin utama untuk dibahas. Yang pertama itu apa itu rehtinding. Yang kedua, kapan dan mengapa hakim melakukan rehtinding. Yang ketiga, apa itu interpretasi hukum. Dan yang keempat, macam-macam interpretasi hukum. Nah, sebenarnya saya mendapatkan tugas UAS ini ialah submateri ataupun subbab dari materi rehtinding atau penemuan hukum, yakni submateri interpretasi hukum atau penafsiran hukum. Jadi saya di sini akan lebih memfokuskan kepada apa itu interpretasi hukum dan macam-macamnya. Akan tetapi sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu interpretasi hukum dan bagaimana melakukan interpretasi hukum, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang disebut dengan rehtinding atau penemuan hukum oleh hakim ya. Jadi pertama-tama saya akan sedikit mengulas soal apa itu rehtinding dan kapan dan mengapa hakim melakukan rehtinding sebagai suatu pengantar saja ya. Jadi poin 1 dan 2 itu hanya sebagai pengantar agar kita dapat dengan mudah memahami apa itu interpretasi hukum dan macam-macamnya. Nah, karena dalam video ini yang akan menjadi fokus bahasan kita adalah soal interpretasi hukum atau penafsiran hukum ya, poin 3 dan poin 4. Nah, sekarang masuk ke apa itu rehtinding. Jadi, rehtinding ini atau penemuan hukum ini pada dasarnya merupakan bagian dari praktik hukum yang memiliki wilayah kerja yang cukup luas. Jadi cakupannya itu cukup luas ya, bersandar pada kenyataan empirik bahwa norma hukum positif dalam hal ini undang-undang itu ya, aturan yang sudah ada tidak sepenuhnya kan mengatur secara lengkap gitu dan jelas, atau bahkan mungkin ada yang sudah tidak relevan gitu dengan zaman ya, atau dalam istilahnya kita kenal out of date gitu, ketinggalan zaman. Oleh karenanya penemuan hukum menjadi sebuah kebutuhan
Jadi menjadi suatu kebutuhan yang penting ya, karena memang hukum itu harus sesuai dengan perkembangan zamannya. Lalu hakim sendiri dalam menemukan hukum itu memiliki kebebasan yang terikat atau keterikatan yang bebas gitu. Jadi tugas hakim melakukan refineding di sini artinya harus menyelaraskan undang-undang pada tuntutan zaman. Nah, lalu berikutnya ini ada salah satu definisi dari refineding itu sendiri dalam buku yang berjudul Mengenal Hukum Suatu Pengantar, karya Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Beliau menjelaskan bahwasanya penemuan hukum ini lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret gitu ya. Nah, lalu kapan dan mengapa hakim melakukan refineding? Nah, yang pertama, kapan hakim melakukan refineding? Nah, jadi tentunya hakim melakukan refineding di mana ketika undang-undang itu tidak lengkap atau tidak jelas gitu ya untuk memutus suatu perkara. Jadi saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya, melakukan refineding ini. Nah, ada dua situasi yang memaksa hakim harus melakukan refineding ya. Yang pertama itu apabila suatu undang-undang isinya tidak jelas, maka hakim berkewajiban untuk menafsirkan atau dalam istilah Belandanya itu wets interpretati gitu ya, menafsirkan undang-undang ataupun hukum yang ada sehingga dapat diberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum, yakni mencapai kepastian hukum. Nah, lalu yang kedua, apabila terdapat kekosongan hukum, baik kekosongan dalam hukum itu reh vakum ataupun kekosongan dalam undang-undang wet vakum, hakim itu harus mengadakan konstruksi hukum. Nah, melalui misalkan analogis, adientum a contrario, ataupun penghalusan hukum ya, atau diistilahkan reverse-reasoning. Nah, yang saya akan bahas di sini ialah yang nomor satu, perihal penafsiran hukum atau West interpretati ya. Dan ada juga sebenarnya di keadaan yang ketiga ya, apabila suatu hukumnya telah diatur dalam undang-undang, maka perkara itu meski diadili berdasarkan undang-undang yang ada itu. Jadi hakim tidak boleh sewenang-wenang gitu ya membuat suatu putusan bila mana aturannya sudah jelas gitu. Lalu penemuan hukum ini dapat dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 itu tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwasanya hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, berdasarkan pasal 5 ayat 1 ini, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka ini menjadi dasar bahwa hakim harus mampu menemukan hukum gitu ya, harus mampu menggali dan terjun langsung ke masyarakat bahwasanya hukum itu perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Lalu yang kedua, mengapa sih hakim harus melakukan refineding? Nah, di sini kita harus ingat bahwa ada salah satu asas hukum, yakni asas hukum ius curiae novit. Istilah ini ialah merupakan istilah Latin untuk menyebut asas hukum yang berarti the court knows the law. Artinya dalam bahasa Indonesianya hakim atau pengadilan dianggap mengetahui semuanya hukum gitu ya. Segala hukum diketahui oleh hakim dan pengadilan. Jadi hakim atau pengadilan itu dinilai tahu gitu akan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kasus atau perkara yang diajukan oleh pencari keadilan. Nah, pada satu sisi asas ini tuh maknanya itu bahwasanya hakim atau pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih hukum atas perkara tersebut tidak ada gitu atau kurang jelas hukumnya. Nah, sehingga hakim wajib memeriksa dan mengadilinya gitu. Nah, ini pun diatur dalam pasal 22 Allgemeine Bepalingen atau AB ya, kita biasa singkat AB, Allgemeine Bepalingen, dan pasal 10 ayat 1
undang-undang yang sama ya, seperti tadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi di sisi lain pula asas ini atau ius curia novit ini bermakna memberikan wewenang kepada hakim atau pengadilan untuk menemukan hukum atau refinding dalam mengadili perkara yang memang diajukan kepadanya gitu ya, kepada hakim atau pengadilan yang bersangkutan. Lalu hasil temuan itu akan menjadi hukum apabila diikuti oleh hakim berikutnya. Dengan kata lain ini akan menjadi jurisprudensi, apa yang kita sebut jurisprudensi ya. Dalam sumber hukum formil kan jurisprudensi itu termasuk putusan hakim, termasuk sebagai sumber hukum. Nah, lalu kita masuk ke poin ketiga ya. Tadi sebagai pengantar, poin pertama dan poin kedua itu apa itu refinding dan kapan dan mengapa hakim harus melakukan refinding itu sebagai suatu pengantar agar kita lebih mudah memahami apa saja sih yang harus dipelajari dalam interpretasi hukum. Nah, sebelum ke interpretasi hukum, saya akan memaparkan sedikit perbedaan pandangan ya dalam metode penemuan hukum. Nah, jadi terdapat perbedaan pandangan tentang metode ataupun cara penemuan hukum oleh hakim menurut yuris dari Eropa kontinental atau dari sistem hukum civil law dengan yuris yang berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Nah, pada umumnya yuris dari Eropa kontinental itu tidak memisahkan secara tegas gitu antara metode interpretasi dengan metode konstruksi. Nah, hal ini dapat kita lihat dari karya-karya buku dari Paul Solton, Pitlow, ataupun di Indonesia sendiri itu Profesor Sudikno Mertokusumo. Jadi tidak secara tegas memisahkan ataupun membedakan interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Nah, sedangkan di yuris dari atau ahli hukum dari sistem hukum Anglo-Saxon atau dari common law ini, misalnya L.B. Curzon itu ya, membuat pemisahan yang tegas gitu antara metode interpretasi dengan konstruksi. Nah, jadi ada perbedaan yang jelas itu ditegaskannya maksudnya seperti ini. Penafsiran-penafsiran hukum itu dibedakan dengan konstruksi hukum. Sedangkan di beberapa pendapat dari ahli hukum yang menganut sistem hukum Eropa kontinental itu terdapat beberapa metode konstruksi hukum yang dimasukkan ke dalam interpretasi hukum. Contohnya argumentum a contrario itu kalau misalkan kita secara umum ketahui itu termasuk ke konstruksi hukum ya, bukan ke interpretasi hukum. Nah, itu perbedaannya. Nah, saya sendiri akan menyesuaikan dengan sumber yang saya rujuk, yakni dari buku Menguak Tabir Hukum karyanya Profesor Dr. Ahmad Ali SHMH yang mengikuti pembedaan yang memisahkan secara tegas ya antara interpretasi dan konstruksi hukum. Lalu, nah ini interpretasi hukum. Nah, interpretasi hukum sendiri atau penafsiran hukum jadi merupakan interpretasi perundang-undangan dengan mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Nah, ada pula faktor-faktor ya yang menentukan penafsiran hukum ini. Yang pertama itu ada materi perundang-undangannya, lalu yang kedua tempat perkara timbul, dan yang ketiga itu masa perkara timbul. Nah, interpretasi atau penafsiran ini sendiri diartikan sebagai salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang ya mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidahnya itu dapat ditetapkan sehubungan dengan adanya peristiwa tertentu. Nah, penafsiran oleh hakim ini merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat. Jadi, kalau misalkan tidak bisa diterima oleh masyarakat, itu ya cukup kontra gitu dengan cita-cita ataupun tujuan dengan adanya hukum itu untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Maka
pelaksanaan refinding sendiri harus diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukumnya itu terhadap peristiwa yang terjadi ya peristiwa yang ada gitu dalam kenyataan. Lalu metode interpretasi ini disebut juga sebagai satu sarana atau alat untuk mengetahui makna dari undang-undang. Lalu selanjutnya macam-macam interpretasi hukum. Nah, tadi kita sudah bahas interpretasi hukum, definisinya, dan faktor-faktor dan lain sebagainya secara umum. Lalu sekarang kita ke macam-macam ataupun jenis-jenis interpretasi hukum. Nah, seperti yang saya terangkan sebelumnya, bahwasanya antara sistem hukum Eropa kontinental atau civil law dan sistem hukum Anglo-Saxon atau common law itu terdapat suatu perbedaan dalam penegasan pemisahkan antara interpretasi hukum dengan konstruksi hukum. Nah, hal ini tuh menjadi salah satu alasan setiap ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda mengenai jumlah jenis penafsiran ataupun interpretasi hukum. Nah, saya di sini mengambil 8 jenis penafsiran berdasarkan apa yang kita kenal secara umum dewasa ini gitu ya. Dan berdasarkan komparasi atas sumber pustaka yang saya miliki. Antara lain itu pertama bukunya Mengenal Hukum Suatu Pengantar karya Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH. Lalu yang kedua Menguak Tabir Hukum karya Profesor Dr. Ahmad Ali SHMH. Dan yang ketiga Pengantar Hukum Indonesia dan Pengantar Ilmu Hukum karya Dr. Andes CST Kansil SH. Nah, di sini terdapat 8 yang saya dapat ambil dalam presentasi saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ini. Yang pertama itu ada gramatikal, lalu ada historis, otentik, sistematis, ekstensif, restriktif, futuristis, sosiologis, dan teleologis. Jadi sosiologis atau teleologis ini sama saja. Dan kita akan jelaskan masing-masing satu persatu. Kita mulai dari penafsiran gramatikal dulu. Nah, penafsiran ataupun interpretasi gramatikal itu merupakan cara menafsirkan kata-kata gitu dalam undang-undang sesuai dengan kaidah dan kaidah hukum tata bahasa. Nah, contohnya sendiri ini ialah mengenai istilah menggelapkan dari pasal 41 KUHP, ada kalanya ini dapat ditafsirkan sebagai kata menghilangkan. Lalu ada interpretasi historis. Nah, dalam interpretasi historis, ini makna undang-undang dapat dijelaskan atau ditafsirkan juga dengan jalan melihat ataupun meneliti sejarah terjadinya. Nah, penafsiran historis ini dikenal sebagai penafsiran ataupun interpretasi historis. Jadi penafsiran ini dapat pula dibagi menjadi dua ya. Kita pindahin dulu. Nah, jadi dapat pula dibagi menjadi dua. Yang pertama ini menurut sejarah undang-undangnya atau kita sebut dalam bahasa Belandanya itu wet historis. Jadi kalau misalkan menurut sejarah undang-undangnya yang diselidiki ialah maksud pembentukan undang-undang tersebut gitu pada waktu membuat undang-undang itu. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebut juga penafsiran objektif karena kita ataupun hakim yang menafsirkan menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang pada saat itu. Lalu yang kedua itu ada menurut sejarah hukum. Nah, kalau bahasa Belandanya ini recht historis. Kalau tadi wet historis ya, wet itu undang-undang, recht itu hukum. Nah, kalau yang kedua ini yang menurut sejarah hukum, yang diselidikinya itu maksudnya ialah berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. Nah, sejarah terjadinya dapat diselidiki dari laporan-laporan perdebatan dalam DPR gitu ya. Dan bisa diselidiki dari surat menyurat antara menteri dengan komisi DPR yang bersangkutan. Nah, contohnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Itu kan hanya dapat dimengerti jika kita memahami gitu sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Lalu selanjutnya itu ada penafsiran otentik. Ntar kita pindahin dulu gambarnya, fotonya nih biar tidak menghalangi. Nah,
penafsiran otentik di sini itu artinya penafsiran yang pasti gitu ya terhadap arti kata-kata sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undangnya gitu. Contohnya ini penerapan seperti ini dalam hukum pidana itu kita tidak boleh mengubah kata-kata gitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang dicantumkan oleh pembentuk undang-undang. Nah, contohnya sendiri itu ada di dalam pasal 4 di dalam pasal 98 KUHP. Kata malam itu berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Lalu ada pula di dalam pasal 101 KUHP kata ternak itu berarti hewan yang berkuku satu atau hewan yang memamah biak atau bisa juga diartikan sebagai babi ya. Lalu ada interpretasi sistematis. Nah, interpretasi sistematis ini ataupun penafsiran sistematis ini yang menghubungkan suatu pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya. Nah, contohnya ini pasal 1330 KUH Perdata atau BW mengemukakan tidak cakap hukum ataupun tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa. Nah, di sini kan dewasa itu usia berapa? Belum disebutkan kan? Nah, apakah yang dimaksud orang yang belum dewasa ini? Nah, maka jungto atau misalkan berhubungan erat dengan dikaitkan dengan dalam hal ini itu melakukan penafsiran sistematis dengan melihat pasal 330 KUH Perdata atau BW yang memberikan batas umur belum berumur itu 21 tahun. Nah, bunyinya sendiri ini pasal 330 ini ialah belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun. Jadi kalau misalkan yang di bawah 21 tahun di dalam KUH Perdata itu belum dianggap dewasa dan tidak lebih dahulu telah kawin. Nah, kecuali orang yang memang sudah nikah ya. Yang nikah itu sudah dianggap dewasa walaupun memang belum 21 tahun karena regulasinya kan berbeda ya. Kalau di Undang-Undang Perkawinan itu usia pernikahan bukan minimal 21 tahun tidak, tapi kalau tidak salah itu 18 tahun. Mau baik perempuan ataupun laki-lakinya usia minimalnya ialah 18 tahun untuk dapat menikah. Nah, lalu selanjutnya ialah interpretasi ekstensif atau ekstensif ya. Ini penafsiran ini memberikan tafsiran dengan memperluas kata-kata dalam peraturan terkait gitu ya, sehingga suatu peristiwa itu dapat dimasukkan ke dalam beberapa kelompok. Nah, dalam penafsiran ekstensif ini dilampaui batas-batas yang diterapkan oleh penafsiran gramatikal. Nah, contohnya kata menjual dalam pasal 1576 BW sudah sejak tahun 1906 itu kata menjualnya dalam pasal Akwo atau pasal tersebut oleh HR ditafsirkan luas. Itu bukan semata-mata hanya berarti jual beli saja gitu ya menjual itu, tetapi juga diartikan sebagai peralihan ataupun pengasingan. Lalu ada penafsiran restriktif. Nah, penafsiran restriktif sendiri itu kebalikan dari penafsiran ekstensif yang tadi ya. Penafsiran ini membatasi ataupun mempersempit arti kata-kata dalam suatu peraturan perundang-undangan. Contohnya gramatikal, istilah dari tetangga itu ya dalam pasal 666 BW adalah setiap tetangga termasuk seorang penyewa dari pekarangan sebelahnya. Namun bila kita dibatasi atau kita batasi dipersempit maknanya itu menjadi tidak termasuk tetangga penyewa. Nah, ini artinya kita telah melakukan penafsiran restriktif. Maaf nih, kurang kalangan ya. Nah, ini contohnya jadi gramatikal pengertian dari istilah tetangga dalam pasal 666 BW itu setiap tetangga termasuk seorang penyewa dari pekarangan sebelahnya. Namun kalau kita bisa mengubah ataupun membatasi, mempersempit makna dari tetangga itu tidak termasuk penyewa, maka kita telah melakukan interpretasi restriktif. Nah, selanjutnya ini interpretasi sosiologis atau teleologis.
Nah, penafsiran ini mengingat maksud gitu ya. Jadi kita dipaksa hakim itu mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu terhadap masyarakat gitu. Nah, menurut saya pribadi penafsiran sosiologis ini cukup penting gitu ya karena lebih mendekati ataupun lebih efektif dalam eh, menyesuaikan dengan tuntutan zaman ataupun keadaan yang ada di dalam masyarakat. Karena kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena ini kebutuhan di masyarakat ini kan berubah ya seiring berkembangnya zaman. Sedangkan bila mana bunyi undang-undang ataupun hukumnya tetap, jadi ini akan bahaya sekali gitu. Jadi hukum harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Jadi interpretasi ini terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Nah, contohnya ini dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara cuma-cuma ataupun secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan seterusnya ya. Ini hanya potongan bunyi ayatnya saja dari pasal 362 KUHP. Nah, pada saat pasal itu dibuat, para pembuat undang-undang itu belum terpikir gitu ya akan munculnya penggunaan listrik dalam kehidupan manusia. Nah, dengan demikian ketika terjadi penyadapan ataupun penggunaan tenaga listrik, timbul persoalan. Nah, apakah listrik ini termasuk barang seperti yang dimaksud dalam pasal tersebut yang tadi disebutkan ya, pasal 362 KUHP? Kalau termasuk, berarti penyadapannya ini termasuk dalam klasifikasi pencurian, yaitu pencurian listrik. Nah, ternyata pada saat itu kasusnya eh, yang ditangani oleh hakim yang bernama Arest Hograd dalam putusannya itu tanggal 23 Mei 1921 menyatakan bahwa listrik termasuk barang. Nah, menurut penafsiran hakim ini berdasarkan pasal 362 KUHP, pertimbangan hakim ini ialah tenaga listrik itu kan bersifat mandiri dan memiliki nilai ekonomis karena kita kan dalam penggunaan listrik memang membutuhkan biaya gitu ya. Oleh karenanya pasal 362 KUHP ini apa ya memiliki tujuan salah satunya untuk melindungi harta kekayaan orang lain. Nah, karena ini memiliki nilai ekonomis aliran listrik ini, maka dikategorikan ke dalam barang. Nah, lalu ini penafsiran terakhir ke-8 ialah penafsiran ataupun interpretasi futuristis. Nah, penafsiran ini adalah merupakan penemuan hukum yang bersifat antisipatif yang menjelaskan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Nah, maksudnya gimana sih? Nih, sederhananya penafsiran ini tuh menjelaskan suatu undang-undang yang berlaku sekarang atau kita sebut hukum positif ya, ius constitutum. Nah, tapi dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum punya kekuatan hukum gitu, belum disahkan, belum diratifikasi atau biasa kita sebut hukum yang dicita-citakan ya, ius constituendum. Contohnya itu kayak misalkan suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses pengundangan, tetapi sudah pasti itu akan diundangkan. Nah, itu kan dugaan politis. Tetapi kita memang tahu gitu, bahwasanya undang-undang tersebut akan segera disahkan. Nah, itulah beberapa interpretasi yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum saya akhiri presentasi ini, saya akan tutup dengan salah satu quotes dari John Locke ya, yang merupakan penemu dari teori separation of power gitu atau pembagian kekuasaan ya. John Locke ini. Menurut John Locke, akhir dari hukum bukanlah untuk menghapuskan atau menahan, akan tetapi untuk melestarikan dan memperbesar kebebasan. Nah, maknanya apa sih? Jadi hukum itu bukan semata-mata untuk menahan orang ataupun menghapuskan dosa dosa seseorang gitu ya. Tetapi ini untuk melestarikan memperbesar kebebasan. Jadi adanya hukum ini itu untuk menyadarkan bahwasanya kita memang dibatasi oleh kepentingan-kepentingan umum, kepentingan-kepentingan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, kita harus bisa hidup toleransi dan mampu menjaga
kepentingan kita agar tidak bertentangan ataupun terjadi konflik gesekan antara kepentingan kita dengan kepentingan masyarakat lainnya. Dan itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan baik dalam penyampaian ataupun isi materi ataupun videonya kurang berkesan gitu ya, atau kurang seru, membosankan. Tapi bagi saya yang penting itu ialah substansi apa yang kita sampaikan. Jadi semoga ilmunya bermanfaat khususnya bagi saya pribadi yang menyampaikannya, dan umumnya bagi teman-teman ataupun orang-orang yang menonton video ini semoga bermanfaat. Kritik dan saran boleh ditaruh di komentar saja untuk mengembangkan diri saya. Dan sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Neng Yani Nurhayani SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Terima kasih telah membimbing dan mengajarkan kami selama 1 semester dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum ini. Dan sampai berjumpa lagi di semester 2 dengan mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Semoga kita semua diberikan kelancaran, kesehatan, dan kekuatan ya dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.